Kamu tak akan pernah memiliki kebebasan sejati tanpa kebebasan keuangan. Hai, selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Kali ini, saya akan menceritakan 3 hal yang berkesan dari kisah inspiratif Robert dan istrinya Kim Kiyosaki. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru saja melihat video ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Yang pertama, Robert Toru Kiyosaki. Robert lahir di tahun 1947 dan besar di Hawaii. Robert adalah anak dari seorang kepala pendidikan negara di bagian Hawaii. Saat berumur 9 tahun, terjadi kesenjangan sosial di sekolahnya, di mana anak yang kaya hanya mau bergaul dan berkelompok dengan anak orang kaya. Begitu juga dengan anak orang miskin. Hal ini menimbulkan kegelisahan bagi Robert, dan akhirnya dia bertanya kepada ayah kandungnya, bagaimana menjadi kaya dan apa itu uang? Menurut ayah kandungnya, yang oleh bukunya disebut oleh ayah miskin atau poor dad, uang adalah sesuatu yang harus dihindari, dijauhi, dan jangan dibanggakan, karena itu membawa rasa malu dan aib bagi keluarga. Hal ini wajar saja, karena banyak guru yang bergaji kecil saat itu, dan ayah Robert adalah salah satu orang yang berpendidikan tinggi dan bekerja sebagai kepala pendidik dengan gaji yang cukup besar di Hawaii. Sehingga dia malu kalau ada media yang membahas soal penghasilannya. Karena menurut Robert jawaban ayah kandungnya kurang memuaskan, akhirnya ayahnya pun berkata, jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang uang, coba kamu tanyakan ayahnya Mike. Disinilah awal pertemuan dan perkenalan Robert dengan Rich Dad atau ayah kaya. Meskipun Rich Dad tidak sampai menyelesaikan pendidikan SMA-nya, Rich Dad merupakan salah satu orang terkaya di Hawaii saat itu. Dan menurut Rich Dad, uang memang bukan segalanya. Namun, uang merupakan fondasi segalanya. Menurut ayahnya Mike atau Rich Dad, jika kamu ingin menjadi kaya, janganlah bekerja untuk gaji atau uang, tapi buatlah uang yang bekerja untuk kamu. Banyak hal yang Robert pelajari dari Rich Dad, terutama edukasi keuangan. Karena menurut Rich Dad, pengetahuan tentang keuangan itu tidak didapat dari sekolah, tetapi di rumah. Hal ini yang juga menyebabkan kenapa orang miskin lahir dan besar tetap miskin, sedangkan orang kaya lahir dan besar tetap saja kaya. Jawabannya adalah pengetahuan tentang keuangan. Yang kedua, perjalanan Robert dan Kim Kiyosaki dalam masa krisis. Setelah lulus SMU, Robert mengikuti nasihat ayah miskinnya untuk memutuskan bergabung dengan US Marine Corps dan pergi ke Vietnam pada tahun 1969. Selama di sana, Robert diangkat sebagai perwira dan pilot helikopter bersenjata, serta di sana Robert mendapatkan medali Angkatan Udara. Saat dia di sana, dia belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin dan mengambil keputusan-keputusan yang penting, terutama di saat kondisi yang genting. Namun selang 5 tahun Robert keluar dari marinir, dan pada tahun 1974 dia bekerja sebagai sales mesin fotokopi Xerox Corp. Robert menjadi sales di perusahaan ini karena di perusahaan itu menawarkan pendidikan yang baik sebagai tenaga penjual. Dan Robert bekerja untuk belajar bagaimana menjadi sales yang baik. Ketika dia merasa sudah cukup,
ia keluar dan berusaha untuk merintis bisnisnya sendiri. Selang 3 tahun pada tahun 1977, Robert mulai sebuah perusahaan dengan menjual produk dompet surfer. Karena di Hawaii terkenal dengan pantai dan ombaknya, dia membuat dompet berbahan nilon dan velcro agar dompet itu bisa dibawa kemana saja. Bisa dibawa ketika berselancar maupun juga jogging atau berolahraga. Karena saat itu dompet ini satu-satunya yang di Hawaii yang memiliki kualitas dan juga manfaat yang disukai banyak orang, orang-orang sangat menyukai produknya Robert, dan perusahaan Robert saat itu bisa dibilang sangat berhasil. Namun sayangnya itu tidak bertahan lama. Ketika barang-barang dari luar negeri yang sejenis mulai masuk ke pasar Hawaii, Robert bisnisnya sudah mulai turun. Apalagi barang-barang tersebut harganya lebih murah dan kualitasnya juga tidak kalah jauh. Akhirnya, selang beberapa tahun bisnisnya Robert bangkrut. Hingga pada tahun 1985 bersama dengan istrinya Kim, itu merupakan tahun terberat dalam hidup mereka. Mereka tinggal dan tidur di sebuah mobil Toyota usang dan menggunakan sofa kursi mobil sebagai kasurnya. Salah seorang sahabat dari Robert merasa iba dan kemudian meminjamkan lantai rumah basementnya untuk mereka tinggali. Sahabatnya sempat berkata kepada Robert dan juga Kim, "Kenapa kalian tidak mengambil pekerjaan dengan keamanan dan kepastian gaji bulanan atau menjadi pegawai?" Robert menjelaskan bahwa sebenarnya yang mereka cari bukan adalah keamanan pekerjaan, namun kebebasan keuangan. Robert berusaha menjelaskan berulang kali kepada sahabatnya ini. Namun saat itu sahabatnya merasa bahwa gaji dan pegawai adalah pekerjaan yang paling menguntungkan dan juga aman bagi mereka. Namun sekedar informasi, sebenarnya Robert dan Kim juga banyak mendapatkan tawaran bekerja di perusahaan dengan gaji cukup besar karena mereka berdua adalah lulusan universitas yang baik. Namun, mereka tetap bertahan untuk membangun bisnis mereka sambil bekerja serabutan demi membeli kebutuhan hidup mereka, hidup hari ke hari di tepi jurang kehancuran keuangan. Capaian kemerdekaan keuangan. Selang 4 tahun setelah itu, pada tahun 1989, akhirnya Robert tercatat sebagai salah satu jutawan di Amerika. Namun bagi Robert dan Kim, hal ini bukan menjadi tujuan dari mereka. Tujuan mereka adalah kemerdekaan finansial. Dan akhirnya, Robert mencapai kemerdekaan finansial di mana ia hidup melalui pembiayaan dari passive income yang mereka miliki. Itu terjadi pada tahun 1994, tepat 5 tahun setelah mereka diakui sebagai jutawan di Amerika. Saat itu, usia Robert berusia 47 tahun dan istrinya 37 tahun. Dan pada tahun selanjutnya, tahun 1997 dan juga tahun 2000, Robert mengeluarkan 2 buku yang menjadi buku terlaris sepanjang masa yang berjudul Rich Dad Poor Dad serta Cash Flow Quadrant. Buku ini merubah cara pandang orang-orang di dunia tentang bagaimana menilai suatu harta dan utang serta bagaimana mencapai kemerdekaan keuangan mereka. Sejak saat ini video ini dibuat, Robert dan Kim melalui situs www.richdad.com memiliki misi untuk mengajari seluruh orang di dunia, terutama anak-anak muda dan dewasa, bagaimana mencapai kemerdekaan keuangan. Melalui program YouTube Millennial Money, podcast, game, seminar online, coaching, dan sebagainya, Robert berusaha menjangkau sejauh mungkin orang-orang di penjuru dunia untuk bergabung dalam kemerdekaan keuangan.
Ayah miskin sering berkata, investasi itu berisiko. Sedangkan ayah kaya berkata, tidak teredukasi keuangan, itu lebih berisiko. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa memberikan like dan komen di bawah. Mau video tentang hal inspiratif apa lagi yang ingin saya bahas? Share juga agar orang-orang terdekatmu bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Willy dari Ngeteh, sampai jumpa.